Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Setelah kita membahas pertemuan pertama dan kedua dalam bab kitab As-Sirah, bab yang pertama yakni kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam atau nasab beliau sallallahu alaihi wasallam. Bab yang kedua adalah kelahiran dan masa susuan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk pada fasal yang ketiga dari kitab Al-Fusul fi Sirah yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Faslun mab'atsuhu sallallahu alaihi wasallam. Fasal diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Qala rahimahullahu taala, walamma arada Allah taala rahmatal ibad. Lamma di sini adalah dzarfiyah, bukan lamma harful jar, masuk fi'il madhi. Dan tatkala Allah azza wa jalla bermaksud ingin melimpahkan rahmat kepada hamba-hambanya, wa karamatahu, dan ingin memuliakan umat, bi irsalihi ilal alamin, dengan diangkatnya beliau sebagai utusan kepada alam semesta. Habbaba ilaihil khala, Allah azza wa jalla mulai menanamkan kepada di hati beliau sallallahu alaihi wasallam kesendirian. Al-khala ini kalau bahasa kita semedi, senang menyendiri. Itu singkatan aja sebenarnya. Oh, ini orang semedi, padahal itu bukan ibadah sebenarnya. Semedi senang menyendiri. Orang ibadah perlu menyendiri. Orang mau talabul ilm perlu banyak menyendiri, karena ibadah ketika kita sendirian itulah yang lebih bernilai. Salah satu golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat adalah wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat 'ainah. Orang yang berzikir mengingat Allah azza wa jalla ketika ia sendirian, lalu ia meneteskan air mata. Maka Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, awal kerasulan beliau, awal kenabian beliau, pertama kali Allah azza wa jalla menanamkan di hati beliau hubbiba ilaihil khala. Beliau senang menyendiri. Makanya jangan heran kalau dalam percakapan bahasa Arab, apa bahasa Arabnya kamar mandi, bahasa Arabnya WC, al-khala. Karena khala, kenapa? Tempat nyepi, tempat nyendiri di situ. Hubbiba ilaihil khala. Ini kalau bahaya, kalau orang baru belajar bahasa Arab kok senang di WC ya. Memang antum buka bahasa Arab. Apa bahasa Arabnya WC? Toilet. Al-khala.
Maksudnya menyendiri. Qala fakana yatahannatsu fi ghari Hira. Tapi menyendirinya beliau sallallahu alaihi wasallam menyendiri untuk ibadah. Bukan menyendiri versi kaum tasawuf, menyendiri untuk mendapatkan ilmu kesaktian, wangsit. Beliau menyendiri dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu itu belum ada kewajiban salat berjamaah. Sehingga wajar kalau beliau menyendiri, dan jangankan kewajiban salat berjamaah, kewajiban salat pun belum ada. Qala, lalu beliau memilih menyendiri untuk beribadah di Gua Hira. Kama kana yasna'u dzalika muta'abbidu dzalika zaman. Beliau sallallahu alaihi wasallam meniru ini, mengerjakan ini seperti yang dilakukan oleh kebanyakan ahli ibadah di zaman itu. Di zaman Nabi Isa, di zaman jahiliyah, orang yang ahli ibadah adalah menyendiri. Orang yang ahli ibadah dia akan menyendiri. Demikian pula beliau sallallahu alaihi wasallam jauh dari kaumnya, dia senang menyendiri. Qala fafaja'ahu al-haqq wa huwa bighairi Hira fi Ramadan. Lalu datanglah kebenaran kepada beliau saat beliau di Gua Hira, dan saat itu adalah, dan bulan itu adalah bulan suci Ramadan. Walahu minal umri 40 sanah, dan umur beliau saat itu 40 tahun. Udah matang ini biasanya. Makanya ini pelajaran yang dapat kita ambil, di antaranya yang pertama, bahwa yang namanya ibadah itu perlu ketenangan hati, dan ketenangan hati barakallahu fikum pada saat kita menyendiri. Pada saat kita menyendiri, di tengah malam kita bangun salat malam, ketika kita sendirian, istighfar, zikir. Yang kedua barakallahu fikum, bahwa umur 40 tahun itu adalah umur yang mapan matang udah. Makanya diutus para anbiya umur 40 tahun. Qala faja'ahu al-malak faqala lahu iqra. Lalu maka datanglah malaikat dan berkata kepadanya, iqra, bacalah. Qala lastu biqari'in faghattahu semestinya, bukan ta, hatta balagha minhul jahda. Datang malaikat, sosok yang tidak pernah beliau kenal, tiba-tiba menemui beliau di Gua Hira. Iqra, baca. Qala ma ana biqari, lastu biqari. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya enggak bisa baca. Maka dirangkul oleh Jibril sampai beliau merasakan sakit. Apa pelajaran yang dapat kita ambil di sini? Ilmu itu perlu perjuangan. Ilmu itu berat. Ilmu itu berat. Al-Imam Muslim meriwayatkan, kalau tidak salah dari Yahya bin Abi Katsir dalam sahihnya, la yunalul ilmu birahatil jism. Tidak akan mungkin ilmu didapatkan dengan santai. Naam, makanya kalau kita taklim tapi bekerja bisnis, ya sekedar pecinta ilmu aja. Tapi kalau benar-benar mau talabul ilm, benar-benar mau belajar, mau benar-benar sampai jadi seorang yang bisa, itu perlu mengosongkan waktu, perlu fokus. Itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam fokus di Gua Hira. Qala thumma arsalahu faqala lahu iqra. Setelah dirangkul sampai beliau merasakan sakit, dilepaskan, dan kemudian malaikat kembali mengatakan, iqra, baca. Qala lastu biqari'in thalathan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya enggak bisa baca, buta huruf. Dan ini juga adalah salah satu mukjizat. Jadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam buta huruf dari awal, dikenal oleh orang Quraisy buta huruf, bukan seorang yang terpelajar, bahkan Arab secara keseluruhan, itu juga adalah persiapan Allah Azza wa Jalla untuk memberikan mukjizat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang kalian kenal buta huruf, tidak bisa baca tulis, kok bisa
membaca, bisa berkata dengan ucapan yang indah yang tidak kalian mampu. Naam. 3 kali beliau disuruh baca. Dirangkul, lepas lagi, dirangkul, lepas lagi, dirangkul, dilepas. Kemudian diajarkan kepada oleh malaikat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Subhanallah. Diajarkan kepada beliau rukun ilmu. Apa itu rukun ilmu? Membaca, menulis. Membaca, menulis. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Membaca, menulis, berzikir, mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Itu ilmu. Dan dengan 5 ayat ini beliau resmi diangkat sebagai Rasul, sebagai Nabi. Bukan dengan turunnya surat Iqra secara keseluruhan, tapi dengan turunnya 5 ayat pertama ini dari surat Iqra, beliau sallallahu alaihi wasallam resmi diangkat sebagai Nabi. Resmi diangkat sebagai Nabi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Yang mengatakan, mau dia penceramah, mau dia siapapun, yang mengatakan bahwa alam semesta ini termasuk manusia tercipta dari cahaya Muhammad, kadzab. Kadzabun asyir, itu orang pendusta. Dari mana dikatakan bahwa alam semesta ini tercipta dari cahaya Muhammad? Sementara nasnya dalam Al-Quran apa? Khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan cahaya, menciptakan manusia dari alaq, dari segumpal darah. Dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla mengatakan, Ya ayuhan nas, in kuntum fi raibin minal ba'th, fa inna khalaqnakum min nutfatin, thumma min 'alaqatin, thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah. Wahai manusia, kalau kalian ragu tentang hari kiamat, maka sungguhnya saya telah menciptakan kalian dari mani, darah dan daging. Segumpal darah, segumpal daging. Itulah manusia prosesnya. Khalaqal insana min 'alaq. Maka sekali lagi ta'liq singkat sini yang mengatakan bahwa manusia tercipta, termasuk alam semesta tercipta dari cahaya Muhammad, maka dia adalah kadzab, mendustakan Al-Quran, atau mungkin dia jahil. Kalau dia kadzab, kalau dia enggak kadzab, jahil. Jahil. Dalam ayat Al-Quran Allah Azza wa Jalla katakan, Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insan min tin. Dan Allah lah yang memulai penciptaan segala sesuatu makhluk dan memulai penciptaan manusia dari tanah. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian Allah Azza wa Jalla menciptakan dalam tubuh Adam dan Hawa bahan produksi, sehingga anak keturunan Adam pun tidak perlu diciptakan dari tanah, tetapi mereka tercipta dari mimma immahin, dari sperma. Kemudian ayat qala faraja biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarjufu bi fuaduhu atau bawadiruhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam kembali ke rumah Khadijah dalam keadaan merinding ketakutan. Wajar, dan ini namakan khauf tabi'i, takut tabiat. Di Gua Hira bertemu dengan makhluk yang belum pernah ditemui, yang belum pernah dilihat, dirangkul, disuruh baca, dipaksa baca. Ilmu itu perlu perjuangan. Ilmu perlu perjuangan. Naam. Qala fa akhbara bidzalika Khadijah radhiyallahu taala anha.
lalu kemudian beliau cerita kepada Khadijah. Dan ini adalah pelajaran kepada kaum wanita bahwa seorang istri itu adalah tempat curhatnya suami. Tempat curhatnya suami. Karena suami itu di luar banyak hal-hal yang dihadapi dengan pekerjaan dia, tantangan di luar, banyak mendengarkan, apalagi kalau dia bekerja sebagai anak buah, banyak dimarahin atasan, banyak tantangan di luar. Ketika dia pulang ke rumah ingin curhat kepada istrinya. Kebetulan dia dapat istri yang tidak pernah mau mendengarkan curhatan suami. Taunya pokoknya duit suami. Berantakan akhirnya itu dah. Suami curhat belum lagi cerita sudah dibilang, makanya jadi orang itu jangan jadi orang bodoh. Tambah ngamuk suaminya. Di luar lagi stres, pulang ke rumah ingin curhat, baru ngomong makanya jadi orang nasib kamu jadi anak buah melulu, itulah nasibnya jadi suami orang jadi orang bodoh. Habis gelap matanya. Wanita itu adalah tempat curhat. Makanya di dalam Al-Quran pun apa? Litaskunu ilaiha. Litaskunu ilaiha. Litaskunu ilaiha apa artinya? Untuk kalian wahai kaum laki-laki mendapatkan ketenangan dari wanita. Maka Allah Azza wa Jalla ciptakan dengan karakter yang berbeda. Karakter laki-laki itu keras, sementara karakter wanita lembut. Ada positif, ada negatif. Makanya baterai nyala. Kalau ketemunya sama-sama positif, sama-sama keras, sama-sama temperamen tinggi dan gak ada yang ngalah, ya repot. Rasulullah SAW pulang ke rumah curhat kepada Khadijah. Faqala qad khashitu biha ala akli. Rasulullah SAW cerita kepada Khadijah apa yang dialami di Gua Hira. Ini proses ini ya. Rasulullah SAW kembali ke rumah Khadijah dalam keadaan ketakutan, gemetar. Sampai di rumah apa? Enggak banyak cerita. Zammiluni, zammiluni. Selimutilah aku, selimutilah aku. Khadijah radhiyallahu anha dengan tanpa penasaran, dengan tanpa banyak tanya diselimuti. Karena ngerti ini suami saya lagi ada masalah, biarkan aja. Nanti juga suatu saat kalau dia tenang akan cerita. Makanya hikmah Allah Azza wa Jalla jodohkan Rasulullah dengan Khadijah. Wanita yang dewasa, wanita yang tenang. Tapi ketika Khadijah radhiyallahu anha meninggal dan Rasulullah hijrah ke Madinah, itu sudah saatnya butuh harddisk pembukuan hadis. Waktu di Makkah nggak ada, susah. Ketika beliau sampai di Madinah, saatnya untuk hadis-hadis beliau itu dibukukan, dijadikan ada harddisknya. Maka Allah jodohkan Aisyah radhiyallahu anha dengan Rasulullah, wanita yang umurnya 9 tahun, yang hafalnya segar-segarnya untuk membukukan hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Khadijah, antum lihat riwayat hadisnya sangat sedikit, tetapi kalau masalah perjuangan pembelaan Khadijah radhiyallahu anha dengan Rasulullah jangan tanya. Makanya Rasulullah tidak pernah melupakan kebaikan Khadijah. Diselimuti oleh Khadijah. Setelah diselimuti, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menenangkan hati, menenangkan pikiran, bangun kemudian beliau cerita kepada Khadijah. Sampai beliau mengatakan di penghujung cerita, laqad khasyitu ala nafsi, ini yang ada dalam Sahih Al-Bukhari. Kalau di sini qad khasyitu ala aqli. Saya sangat mengkhawatirkan akal saya terancam, diri saya terancam, keselamatan saya terancam. Fathabbatathu wa qalat abshir kalla wallahi la yukhzika Allahu abadan. Tetapi coba lihat hatinya Khadijah radhiyallahu anha. Jarang dapat wanita yang seperti ini. Subhanallah, kalau para istri meniru Khadijah radhiyallahu anha, insyaallah rumah tangga tenang. Suami panik dibesarkan hatinya. Suami kecil hati dibesarkan hatinya, dibangkitkan gairahnya. Ini suami dalam kondisi panik, dalam kondisi ketakutan. Kata Khadijah radhiyallahu anha, kalla wallahi la yukhzikallahu abada.
Kata Khadijah radhiyallahu anha, demi Allah wahai suamiku, nggak akan mungkin Allah merendahkan orang seperti kamu. Wah, itu suami kalau disetrom seperti itu semangat itu. Pulang-pulang curhat, dapatnya segini hari ini, sabar, itu sudah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting pokoknya kamu jangan putus asa cari rezeki Allah, saya support kamu dengan doa. Nah, itu benar luar biasa itu. Support istri kepada suami itu sangat penting dan sangat besar perannya. Karena bagaimanapun barakallahu fikum, mau laki-laki sukses, mau laki-laki jabatan tinggi, mau laki-laki usaha apa saja, semua kebesaran laki-laki tidak pernah lepas dari peran seorang istri dalam rumah. Maka kalau suami karirnya baik, karirnya cemerlang, apa semuanya, Anda sebagai seorang istri supporter utama di dalam rumah. Belajar dari Khadijah radhiyallahu anha. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai sang suami dalam keadaan panik, dibakar semangatnya oleh Khadijah, bangkit kembali semangatnya. Laki-laki mau besar, laki-laki mau bangkit, laki-laki mau entah itu besar di bidang usaha, besar di bidang jabatan, besar dalam apapun, tidak akan pernah lepas dari peran Anda wahai sang istri di dalam rumah. Tapi laki-lakimu pengusaha sukses, besar jabatannya, sementara istri di dalam rumah merongrong, tetap aja mengkerut aja itu dahinya keluar rumah. Ini orang kayak nggak bahagia banget dalam rumah, mobilnya banyak, duitnya banyak, tapi kok kelihatan susah banget bahagia ini orang. Ternyata di dalam rumah terornya. Maka belajar, ini pelajaran besar bagi kaum wanita dari kisah Khadijah radhiyallahu anha. Belajar untuk menjadi seorang istri dari figur Khadijah radhiyallahu anha. Membela, melindungi Rasulullah dengan hartanya, dengan badannya, dengan nasabnya, dengan tenaganya. Sampai suatu ketika Khadijah radhiyallahu anha menangis. Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat Khadijah menangis, beliau baper pada saat itu. Rasulullah, jangan-jangan istri saya menangis karena mungkin hartanya habis diperjuangkan ke jalan Allah. Maka Rasulullah menghampiri Khadijah, ada apa engkau hai istriku? Karena bagaimanapun yang namanya seorang istri yang punya karir, seorang istri yang bisa membantu karir suami, yang bisa membantu ekonomi suami, itu catat tetap akan lebih dicintai oleh suaminya daripada istri yang hanya berpangku tangan, yang hanya menunggu hasil dari suami. Saya pokoknya taunya ya sudah, rezeki saya sama kamu udah. Pulang-pulang setoran ini, dompetnya mana, duitnya mana. Seorang istri yang berkarir akan lebih mau dipaksa suaminya, kamu sudah nggak cinta saya lagi ya, kamu udah nggak senang saya lagi ya. Suaminya bilang, enggak, saya masih cinta dalam hati, karena belum ada ganti aja. Kenapa? Itulah. Maka kalau mau jadi seorang wanita yang didambakan oleh suami, yang dirindukan oleh suami, kemana suami selalu hatinya rindu, ingin pulang cepat, kemana suami pergi merasa kehilangan, merasa kesepian, kemana suami pergi merasa dia nggak tenang hatinya, ingin cepat-cepat pulang ke rumah, maka jadilah seorang wanita seperti figur Khadijah radhiyallahu anha. Dia berjuang menghabiskan hartanya untuk membela Rasulullah, tapi nggak pernah merasa berjasa. Itu kan luar biasa kan? Habis hartanya demi untuk membela Rasulullah, tapi tidak pernah merasa berjasa di hadapan Rasulullah. Wahai Muhammad, ingat ya, kalau bukan karena saya, ingat ya, saya sudah membela kamu dengan harta saya. Ingat ya, harta saya kamu sudah. Tidak ada seperti itu Khadijah. Tapi kalau perempuan sering mengukir jasa di hadapan suami, kamu begitu karena saya, kamu begini karena itu, kamu begini, suaminya enak muak itu. Nanti habis itu kamu cinta nggak cinta sama saya lagi? Enggak, saya cinta banget sama kamu. Saya senang, dalam hati belum ada ganti aja. Maka sekali lagi belajarlah dari figur Khadijah wahai para istri. Khadijah nangis. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendekati, baper pada saat itu beliau. Jangan-jangan Khadijah nangis karena mungkin hartanya habis untuk membela Islam.
Ternyata Khadijah nangis bukan karena itu. Bukan itu yang saya tangisi. Yang saya tangisi adalah kalau harta saya ini sudah habis, dengan apa lagi saya harus memperjuangkan Islam. Allahu Akbar. Berjasa kepada suami tapi tidak pernah mengungkit jasa. Berjasa kepada suami tapi tidak pernah merasa berjasa. Biarkan suamimu yang baik yang menilai. Saya bisa seperti ini karena istri saya. Ke suamimu yang baik, dia akan merasa berhutang budi. Tapi kalau berjasa tapi selalu mengungkit jasa, apalagi ditambah dengan menghina suami, dasar laki-laki nggak tahu diri, suami apaan kalau bukan dari saya mah, itu siap-siap aja itu. Naam. Khadijah radhiyallahu anha mengatakan, "Kalla wallahi la yukhzikallahu abadan." Ini semacam setrum di dalam hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang tadinya lemas beliau, yang tadinya takut, yang tadinya khawatir, yang tadinya galau takut, disetrum oleh Khadijah radhiyallahu anha. Demi Allah wahai suamiku, tidak mungkin Allah merendahkan orang seperti kamu. Enggak ada sejarahnya Allah menghinakan orang seperti kamu. Bangkit kamu wahai suamiku. Subhanallah. Coba kalau kita punya istri seperti ini, apa enggak semangat? Kita sedih, dihibur sama dia. Kita lagi galau, dibesarkan hati kita. Kita lagi malas ibadah, diingatkan. Kan enak seperti itu. Kenapa Khadijah radhiyallahu anha begitu yakin sampai mengucapkan kalimat itu di hadapan Rasulullah? Karena beliau watak suaminya tahu. Tahu karakter suaminya, tahu kebaikan suaminya. Apa kata Khadijah radhiyallahu anha? Innaka latasilur rahim wa tasdukul hadith wa tahmilul kalla wa tu'inu ala nawaibid dahr. Kata Khadijah radhiyallahu anha, wahai suamiku, belum pernah ada sejarahnya orang seperti engkau direndahkan oleh Allah. Kenapa Khadijah begitu yakin dan meyakinkan suaminya? Engkau adalah orang yang selalu menjaga hubungan kekeluargaan. Engkau adalah selalu orang yang selalu benar dalam bicaranya, enggak pernah dusta. Dan engkau adalah orang yang selalu membantu orang-orang yang kesusahan, selalu berbagi dan membantu orang fakir dan orang miskin, dan selalu menolong orang-orang yang sedang kesusahan. Apa mungkin orang seperti Anda dihinakan oleh Allah? Enggak akan mungkin. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari figur Khadijah di sini? Kedewasaan Khadijah. Kenal watak suaminya. Kenal watak suaminya. Karena yang namanya kebaikan itu tidak perlu kamu terangkan dengan lesanmu, cukup kamu peragakan, cukup kamu praktekkan di hadapan istrimu. Seorang istri yang baik enggak perlu suaminya harus tiap hari mengatakan saya cinta kamu, saya cinta kamu, saya cinta kamu. Enggak perlu dipaksa seperti itu. Cukup cermin cinta suami itu dari perbuatan sehari-hari. Sayang, perhatian, menghormati, menghargai. Itu seorang wanita, seorang istri yang cerdas sudah bisa menilai. Saya tahu suami saya itu cinta banget sama saya. Walaupun dia susah banget bilang sayang pada saya. Suami saya itu nggak bisa mengatakan sayang kepada saya. Nggak bisa. Seperti orang-orang yang nggak bisa. Kenapa? Suami saya itu nggak bisa bersandiwara. Susah masalah kayak gitu. Bukan karakter dia, bukan watak dia. Tapi kalau masalah cinta sayang jangan tanya. Saya tahu dari mana? Dari perlakuan. Dari perlakuan dia selalu mendahulukan saya, dia selalu menghargai saya, dia dan dia dan dia. Itulah Khadijah radhiyallahu anha. Mempelajari karakter suaminya, melihat akhlak suaminya, melihat perilaku suaminya. Maka Khadijah radhiyallahu anha begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam curhat, Khadijah spontan mengatakan, "Kalla wallahi lan yukhzikallahu abada." Kamu laki-laki yang baik, kamu orang yang baik. Apa kebaikan Rasulullah? Kamu selalu menyambung hubungan silaturahmi, kamu orang yang selalu berbicara jujur, kamu dan kamu dan kamu dan kamu. Belum pernah ada sejarah orang seperti Anda Allah hinakan. Subhanallah. Ini kan baterai, ini kan power yang luar biasa. Semangat beliau. Maka sekali lagi barakallahu fikum, saya ingatkan di sini, ini catatan penting bagi para istri, bahwa suamimu mau semangat beraktivitas, suamimu mau apa semuanya bangkit gairah dan semangat, itu tidak pernah lepas dari support para
istri. Dari support kaum wanita, doa. Naam. Ini sekedar sedikit selingan ya. Ada cerita seperti itu, cerita di Arab zaman dahulu. Ada seorang pergi menunaikan ibadah haji atau umrah. Sampai di Makkah, sebelum pulang dia belanja, ingin belanja oleh-oleh. Masuklah dia ke toko kain. Begitu dia masuk, nggak jadi beli, langsung keluar. Kenapa? Baru masuk pedagangnya sudah maksa beli. Oh ini barang bagus, kamu beli ini aja, ini bagus, ini juga bagus. Ini. Assalamualaikum, keluar, nggak jadi beli. Sampai sumpah-sumpah. Tahun berikutnya datang lagi. Penasaran ingin belanja tapi masuk toko itu lagi. Pelayannya sama tapi sudah berbeda. Kok tumben nih orang anteng, nggak seperti kemarin. Saya masuk, kata dia, dilihatin aja. Sampai akhirnya saya memilih barang yang saya sukai dan saya beli. Tapi saya penasaran. Akhirnya saya tanya, bukankah Anda yang dulu menjaga toko ini juga? Iya. Kenapa Anda berubah? Tahun kemarin saya nggak jadi beli di toko Anda karena Anda cerewetnya minta ampun. Saya baru masuk aja udah sumpah-sumpah. Demi Allah ini barang bagus, ambil ini aja, ini aja. Nggak jadi. Tapi kali ini sampai saya jadi beli karena kamu diem ngeliatin saya sampai bebas milih, sampai jatuh pilihan saya di salah satu barang yang saya senangi. Ini orang cerita sambil meneteskan air mata. Apa kata dia? Dulu saya seperti itu karena perempuan. Saya seperti ini sekarang pun juga karena perempuan. Dulu Allah takdirkan saya punya istri yang na'udzubillah. Setiap saya mau keluar pergi kerja dia sudah ngancam, saya tidak mau tahu, pokoknya kamu pulang harus bawa duit banyak. Nggak bawa duit banyak, pokoknya nggak dilayani, pokoknya nggak ada baiknya udah pokoknya. Sehingga mau nggak mau saya harus berusaha pokoknya demi untuk ridha dia. Lalu kemana sekarang? Udah meninggal, innalillah udah kata dia. Ntar meninggalnya innalillah atau alhamdulillah mungkin suaminya. Kemudian Allah gantikan saya dengan seorang wanita. Setiap saya mau pergi kerja, dia mengingatkan saya, ittaqillaha fina. Takutlah kamu kepada Allah. Kamu pulang dengan membawa hasil yang sedikit tapi halal, itu lebih baik bagi saya daripada pulang membawa hasil yang banyak tapi dari yang haram. Saya enggak ridha. Saya tidak rela kalau kamu memberi makan saya dan anak saya dari harta yang haram sekalipun sedikit. Saya akan terima, saya akan ridha, saya akan terima dengan ikhlas. Kamu bawa walaupun sedikit tapi halal. Ittaqillah. Jangan lupa takwa kepada Allah Azza wa Jalla adalah modal utama. Sehingga saya pun bisa jadi berubah seperti ini. Coba lihat perannya wanita di dalam rumah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal Khadijah disusul dengan Abu Talib dalam 1 tahun, dikenal dengan tahun apa? Amul Huzni. Tahun berkabung, sedih. Sedih ditinggal Khadijah. Kenapa sedih ditinggal Khadijah? Karena baik. Kalau nggak baik, sedih nggak suami ketika ditinggal oleh istrinya? Sedih paling awal-awal aja, pura-pura aja di depan orang sedih. Di depan mertua pura-pura sedih. Ketika dia sendirian, alhamdulillah bisa dapat laki nih. Kenapa? Karena istrinya seperti itu. Jadi barakallahu fikum, figur dari Khadijah perhatikan di sini kepada ummahat, kepada ibu-ibu, kepada para istri. Ambillah pelajaran kalau mau menjadi seorang wanita. Bagaimana seorang wanita bisa membentuk rumah tangga yang baik. Bagaimana seorang wanita, karena sekali lagi Allah pasrahkan ketenangan, yang menciptakan ketenangan itu di dalam rumah wanita. Litaskunu ilaiha. Untuk kalian wahai laki-laki mendapatkan ketenangan dari mereka, dari kaum wanita. Nah, itu penting. Kalau jadi sekali lagi semangat dan support Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah itu adalah Khadijah radhiyallahu anha, yang tidak pernah dilupakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Istri di dalam rumah berantakan gak pernah diurusin, rumah bau gak pernah diperdulikan, sampai akhirnya yang nyapu suaminya, yang ngepel suaminya, yang masak suaminya, yang nyuci piring suaminya, yang ngurusin anak-anak suaminya. Suaminya akhirnya kayak pembantu dalam rumah, mainan HP, ditegur dikit ngamuk, ditegur dikit marah.
Jangan bangga punya suami seperti itu, wahai istri. Itu adalah tamparan bagi Anda. Suatu saat hatinya akan memberontak, karena harga diri seorang suami tidak seperti itu. Level seorang suami yang punya harga diri enggak seperti itu. Itu yang harus difahami dari sekilas pelajaran dari Khadijah. Fi awsafin ukhar jamilatun addadatha min akhlaqihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Khadijah masih menyebutkan beberapa akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Thumma makatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma syaa Allah an yamkuth la yara syai'an wa fatara anhu al-wahyu fatamma lidzalik. Setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam berpisah dengan malaikat Jibril, enggak pernah datang lagi. Jadi antara masa kenabian dengan masa kerasulan itu ada masa tenggangnya, cukup lama. Sampai beliau sallallahu alaihi wasallam igtamma lidzalik, sedih, wa dhahaba miraran liyataradda min ru'usil jibal, wa dzalika min syauqi ila ma ra'a awwal marratin min halawati ma syahadahu min wahillahi ilaih. Sampai terkadang kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau kadang nekat ke gunung ingin buang diri dari puncak bukit, namun kemudian malaikat menahan dia, menegurnya. Kenapa beliau lakukan itu? Karena beliau merasakan ingin bertemu lagi dengan malaikat. Dan inilah pentingnya sahabat yang baik. Sahabat nomor satu itu adalah istri dan suami. Sahabat yang baik itu akan selalu dirindukan pada saat berpisah. Sahabat yang baik itu akan selalu dirindukan pada saat kehilangan. Qala faqila inna fatratal wahyi kanat qariban min sanataini aw akthar. Ada yang mengatakan, kata Imam Ibnu Katsir, bahwa berhentinya masa senggang wahyu kurang lebih 2 tahun antara wahyu kenabian dan kerasulan. Sudah 1 kali itu aja. Malaikat Jibril menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Setelah itu berhenti. Thumma tabadda lahu al-malaku baina as-sama'i wal ard ala kursiyyin. Kemudian subhanallah, dalam Sahih Al-Bukhari, ini hadis kedua ini, kitab Bid'il Wahyi. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan, tiba-tiba mendengar ada suara dari langit. Kata beliau, farafa'tu basari, saya pun mengarahkan pandangan saya ke suara itu. فإذا الملك الذي في الحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. Ternyata saya melihat malaikat yang dulu menemui saya di Gua Hira duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Malaikat Jibril datang lagi kedua kali ini. Dan ini sudah masa proses kerasulan. Qala wa basyarahu bi annahu Rasulullah haqqan, dan malaikat Jibril memberitahu bahwa beliau adalah utusan Allah yang benar. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faraqa minhu wa dhahaba ila Khadijah wa qala zammiluni dalam lafaz hadis riwayat Bukhari, dathiruni. Naam, Khadijah, Rasulullah kembali ketakutan, trauma ketika ditemui di Gua Hira. Sehingga begitu beliau melihat malaikat Jibril, ini dulu malaikat yang nemui saya di Gua Hira, beliau trauma, ketakutan, gemetar ketakutan. Jangan sampai nanti dirangkul lagi seperti di Gua Hira. Maka beliau kembali pulang cepat-cepat ke rumah, kembali ke rumah Khadijah radhiyallahu anha. Rasul sallallahu alaihi wasallam kan awal nikah numpang di rumah Khadijah. Tetapi itulah seorang istri yang baik, berjasa kepada suami tapi tidak pernah merasa berjasa, berjasa kepada suami tapi tidak pernah mengungkit jasa. Karena suami kalau sudah diungkit jasa dihadap oleh istrinya, jasa saya begini-begini, mesti suami itu nggak bakal ngamuk. Nah, merasa berjasa tapi tidak pernah merasa berjasa, apalagi mengungkit. Rasulullah pulang ke rumah Khadijah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari keluarga yang pas-pasan. Sementara Khadijah saudagar kaya. Faqala dathiruni,
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, dathiruni, dathiruni, selimuti aku, selimuti aku. Kembali Khadijah menyelimutinya. Sudah selimuti. Kalau boleh kita komentari, kebanyakan wanita kalau suaminya seperti ini apa? Tambah panik kan? Ada apa, ada apa, ada apa, ada apa? Coba cerita, coba cerita. Padahal dia habis dimarah-marahin di kantor oleh atasan. Pada saat itu laki-laki lagi panik, itu condong emosinya tinggi. Entah kalau pokoknya rasa tangan sebenarnya yang mau melayang ke wajah istrinya, tapi karena dia nahan emosi akhirnya piring yang melayang. Kenapa? Dia ingin tenang dulu. Jadi semestinya seorang istri faham begitu suaminya pulang, oh suami saya kok wajah marah ya, ada masalah di luar ini. Udah ayo makan. Udah ayo dilayani makan, dilayani itulah. Nanti juga dia bakal cerita. Itu tabiatnya laki-laki. Nanti pada akhirnya dia tenang, hatinya tenang, dia akan cerita kepada istrinya. Tidak perlu dipaksa-paksa. Tapi kebanyakan istri langsung, ada apa, ada apa, ada apa. Maka pelajaran besar dari Khadijah, coba lihat tenang. Lihat suaminya ketakutan. Dathiruni, dathiruni, selimuti saya, selimuti saya. Khadijah tenang, tanpa nanya. Udah ayo selimut. Baring, diselimutin. Karena Khadijah paham, toh nanti juga bakal cerita. Toh nanti juga bakal cerita. Kan benar akhirnya. Pertama cerita, Rasulullah kemudian berselimut. Ketika sedang berselimut turun ayat Al-Quran, ya ayyuhal muddathir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Jadi kalau di dalam surat, kalau dalam kitab Usulul Thalatha, beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan nubbi'a bikra wa ursila bil muddathir. Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai nabi dengan turunnya surat Iqra, dan diangkat sebagai rasul dengan turunnya surat Al-Muddathir. Itu maknanya tidak semua. Artinya dengan turunnya 5 ayat pertama dari surat Iqra, beliau resmi diangkat sebagai nabi. Beliau dengan turunnya 5 ayat pertama dari surat Al-Muddathir, beliau resmi diangkat sebagai rasul. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, kum fa'andir, bangkit dan berikanlah peringatan. Kum wa rabbaka fakabbir, dan jangan lupa engkau agungkan Allah. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Ini kan akhlak seorang dai. Kalau tadi kan akhlak seorang thalabatul ilm. Iqra, baca. Kemudian apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Menulis, membaca. Kalau di sini kan akhlaknya seorang penceramah, seorang dai. Seorang dai dia harus menguatkan hatinya dengan apa? Wa rabbaka fakabbir, banyak berzikir kepada Allah. Karena ketika orang itu berceramah menyampaikan ilmu mesti lebih banyak musuh, lebih banyak tantangan daripada kalau untuk dia sendiri. Maka lawan semua dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa thiyabaka fatahhir, dan juga pakaianmu sucikanlah. Termasuk pakaian sucikan adalah i'tiqadmu, keyakinan kamu ataupun pakaian kamu. Resmi beliau diangkat sebagai rasul. Jadi berarti kesimpulannya Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai nabi itu di Gua Hira. Turun pertama Al-Quran, yang kedua Al-Quran turun pertama kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira, Iqra. Lalu berarti kalau tadi beliau mengatakan, waqila, ada yang mengatakan, kata Imam Ibnu Katsir, masa tenggang waktu antara kenabian dengan kerasulan kurang lebih 2 tahun. Berarti Al-Quran itu turun pertama surat Iqra, kemudian yang kedua surat Al-Muddathir, itu cukup lama waktunya. Sedangkan di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla katakan, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan Al-Quran ini di Lailatul Qadr sekaligus. Apa maknanya? Kata Imam Ibn Abbas. Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan maknanya kami turunkan Al-Quran ini sekaligus 30 juz dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Semuanya.
Dari sana diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam secara bertahap. Maka dengan turunnya surat ini beliau resmi diangkat sebagai rasul. Pelajaran yang ketiga, barakallahu fikum, ini juga dijelaskan oleh Al-Imam At-Tahawi dalam Al-Imam Ibn Abil Izz dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, perbedaan antara nabi dan rasul. Banyak disebutkan oleh para ulama, tapi ya sudahlah, yang paling minim kritikan adalah bahwa nabi adalah seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla dengan syariat, tetapi tidak ada perintah dakwah. Karena wahyu kenabian seperti itu, ikra, tidak ada perintah dakwah. Sedangkan rasul adalah seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla dan diperintah untuk berdakwah. Nabi Khidir, kalaupun nabi, karena diperselisihkan, sebagian ulama mengatakan dia bukan nabi, tapi taruhlah dia nabi, dia nggak ada kewajiban berdakwah karena dia nabi. Tapi kalau rasul, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik, itu rasul. Dan ayatnya pun seperti itu. Ketika turun Al-Muddatsir dan itu diangkat resmi sebagai rasul, perintahnya adalah dakwah. Ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir, bangkit dan berikanlah peringatan, dakwah. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam memulai dakwah secara sirriyah di Makkah selama 3 tahun. Mulailah proses dakwah door to door, satu persatu diajak. Dan orang yang pertama kali sholat di dalam Islam adalah Khadijah. Mulai beliau sallallahu alaihi wasallam secara bertahap mulai dakwah. Khadijah radhiyallahu anha sholat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang saat itu masih kecil, belum genap 10 tahun umurnya, itu melihat, apa yang anda lakukan wahai pamanku? Ali bin Abi Thalib anak kecil pada saat itu melihat Rasulullah salat dengan Khadijah, karena Ali bin Abi Thalib memang dari kecil diasuh oleh Rasulullah, sedangkan Hamzah diasuh oleh Al-Abbas. Mereka ini berdua, Hamzah dan Ali bin Abi Thalib, tadinya diasuh oleh Abu Talib. Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Abbas melihat ekonomi, kemampuan Abu Talib dengan ekonomi yang seperti itu pas-pasan, sementara punya tanggungan banyak, akhirnya mereka pun sepakat. Al-Abbas dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam sepakat, ayo kita ringankan beban Abu Talib. Gimana caranya? Kamu ambil Hamzah, saya ambil Ali, kita beringankan. Maka akhirnya diambillah Hamzah oleh Al-Abbas, Ali bin Abi Thalib oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga Ali bin Abi Thalib dari kecil sudah hidup di bawah asuhan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang kedua yang salat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda. Yang pertama kali masuk Islam, kata Imam Az-Zahabi, wa awwalu insanin, bukan awal pertama perempuan, bukan, awal insan, manusia pertama, enggak laki-laki enggak perempuan, manusia pertama yang masuk Islam, yang salat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam alal itlaq adalah Khadijah. Ali bin Abi Thalib melihat seperti itu, anak kecil maklum penasaran, apa yang kamu lakukan wahai pamanku? Salat. Apa maksudnya salat? Agama yang Allah berikan kepada saya. Ali bin Abi Thalib mengatakan, apa boleh saya ikut dalam agama kamu? Boleh, tapi izin sama ayahmu. Izin dulu, permisi dulu sama ayahmu Abu Talib. Barangkali dia, tapi dengan syarat, kalau ayahmu tidak mengizinkan, tolong jangan cerita kepada siapa-siapa. Karena ini masih tahap dakwah, awal-awal dakwah ini, perjuangan berat. Diberi kesempatan, ternyata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu 2 hari ditanya oleh Rasulullah, kamu sudah izin sama orang tuamu? Belum. Kenapa belum? Karena anda berpesan kepada saya, kalau ayah saya enggak mengizinkan saya masuk Islam, jangan cerita kepada siapa-siapa. Apa mungkin saya bisa berpesan ke ayah saya seperti itu sementara saya anak kecil? Ali bin Abi Thalib cerdasnya luar biasa. Enggak mungkin. Mending enggak usah cerita aja, mending enggak usah izin. Terus gimana? Ya pokoknya ikut sholat. Pada akhirnya ketahuan juga oleh ayahnya, apa yang kamu lakukan wahai anakku? Salat.
Siapa yang mengajarkan kamu seperti itu? Paman saya Muhammad. Kalau itu adalah ajaran pamanmu, maka pegang teguh, jangan pernah lepas dari itu. Abu Thalib mengukuhkan keimanan anaknya, sementara dia sendiri enggak beriman. Itulah dunia. Itulah dunia, barakallahu fikum. Maka ini sudah masuk proses barakallahu fikum keislaman, dakwah. Setelah itu kemudian masuk ke dalam Islam, Zaid bin Harithah, mantan budak Khadijah radhiyallahu anha, yang kemudian dinikahkan dihadiahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dinikahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab. Zainab dinikahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah salah satu-satunya sahabat Rasulullah yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla namanya dalam Al-Qur'an, Zaid. Dalam surat Al-Ahzab, falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Naam. Jadi ini adalah itu proses. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah, dan yang pertama kali masuk Islam sekali lagi tadi siapa? Khadijah. Itu pertama kali sudah tidak ada perselisihan. Setelah itu para ulama berbicara siapa, apakah Ali atau Abu Bakar, sampai Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah Nihayah menjama, maksudnya kalau dari kalangan anak kecil adalah yang masuk Islam adalah anak kecil Ali bin Abi Thalib, orang tua Abu Bakar, dari kalangan mantan budak adalah Zaid bin Harithah. Itu Imam Ibnu Katsir menjama perselisihan ulama. Mana yang lebih duluan masuk Islam antara Abu Bakar dengan Ali, Zaid bin Harithah? Beliau menyimpulkan kalau kita berbicara orang tua, yang jelas yang pertama kali masuk Islam tidak ada perselisihan, Khadijah radhiyallahu anha. Namun setelahnya akhirnya beliau mengatakan kalau berbicara al-kuhul, orang tua Abu Bakar, anak kecil Ali bin Abi Thalib, mantan budak Zaid bin Harithah. Naam. Masuk Islam Zaid bin Harithah karena barakallahu fikum dia ini adalah budaknya Khadijah, kemudian yang dihadiahkan oleh Hakim bin Hizam kepada Khadijah. Setelah Rasulullah nikah dengan Khadijah, oleh Khadijah dihadiahkan budaknya ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam diperlakukan dengan baik Zaid bin Harithah ini, sehingga ketika orang tuanya datang dari Habasyah dan pamannya datang ingin mengambil anaknya, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan. Bagaimana kalau saya beri pilihan? Apa itu? Saya serahkan kepada anak kalian, milih kalian atau milih saya? Kata orang tuanya, ini keputusan yang luar biasa. Karena mereka berpikir nggak mungkin seorang anak milih majikannya dan statusnya sebagai budak, mesti milih orang tuanya. Zaid bin Harithah keluar. Wahai Zaid, kata Rasulullah, kamu kenal siapa mereka ini berdua? Saya kenal, ini ayah saya, ini paman saya. Mereka datang dengan membawa uang untuk menebus kamu dari perbudakan. Silahkan kamu milih mereka atau milih saya. Kata Zaid bin Harithah, ya Rasulullah, demi Allah saya tidak akan memilih siapapun selain Anda. Kaget kedua orang tuanya. Ada seorang anak yang lebih memilih jadi budak, milih majikannya daripada orang tuanya. Zaid bin Harithah mengatakan, demi Allah saya sudah melihat pada orang ini kelakuan yang lebih baik daripada semua orang tua, bukan hanya kalian. Maka akhirnya di hadapan orang tuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan Zaid bin Harithah di Ka'bah bahwa Zaid bin Harithah adalah anak saya, bukan lagi budak saya, anak saya. Orang tuanya pun besar hati, ternyata anaknya diangkat sebagai anak bukan budak. Sampai akhirnya kemudian resmi dipanggil sebagai Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Sampai kemudian turun larangan memanggil anak angkat dengan bin. Kemudian Allah mengatakan ud'uuhum liabaihim huwa aqsatu indallah. Panggil mereka dengan nama ayah-ayah mereka. Karena kalau anak angkatmu kamu bilang bin saya, itu secara tidak langsung berarti kamu mengikrarkan dirimu berzina dengan ibunya dia, naudzubillah. Anak saya. Lain kalau sekedar itu adalah sekedar sesekali ucapan kasih sayang, ya bunayya wahai anakku. Nah,
Maka akhirnya Rasulullah SAW mulai semenjak itu dibatalkanlah itu. Mulailah dipanggil dengan Zaid bin Harithah, bukan lagi Zaid bin Muhammad. Kemudian proses dinikahkanlah Zaid dengan siapa? Zainab bintu Jahsh. Sebenarnya Zainab bintu Jahsh berat karena dia adalah seorang wanita Quraisy. Sedangkan Zaid mantan budak juga bukan dari bangsa Arab. Tapi karena keputusan Rasul sallallahu alaihi wasallam dia pun taat. Tapi tetap aja hatinya rasanya berat. Rasanya berat. Gimana mungkin seorang wanita Quraisy dari tokoh yang kabilah yang paling mulia dinikahi seorang mantan budak dari Habasyah? Enggak terima dia. Jadi enggak sinkron. Akhirnya Zaid bin Harithah melaporkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, istri saya demikian. Rasulullah menyarankan kepada Zaid untuk mempertahankan istrinya, tapi sebenarnya Rasulullah di dalam hatinya sudah memendam rasa cinta. Kalau kamu ceraikan Zainab, saya ambil. Wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhshan nas wallahu ahaqqu an takhshah. Sampai akhirnya terjadi perceraian. Zaid bin Harithah menceraikan Zainab setelah selesai masa iddahnya, kemudian dilamar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang melamarkannya? Zaid sendiri gantian. Kalau dulu yang lamarkan Rasulullah, sekarang Anda yang mau ya Rasulullah, saya yang lamarkan. Gantian mantannya melamarkannya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian langsung dinikahkan oleh Allah azza wa jalla. Dan ini adalah satu-satunya wanita di dunia yang nikah tanpa mahar, tanpa wali halal. Zainab langsung Allah yang menikahkannya. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Ketika Zaid selesai masa iddahnya, Zainab selesai masa iddahnya dari Zaid, kami nikahkan kamu dengannya. Langsung dinikahkan oleh Allah azza wa jalla. Dan ini kebanggaan Zainab di antara istri-istri Rasul. Kalau sudah berbangga-banggaan, bangga ini, kebanggaan dia yang tidak bisa disaingi istrinya Rasulullah satu. Kalian semua dinikahkan oleh wali-wali kalian, sementara saya nikah wali saya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sekilas awal diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam dari masa kenabian sampai masa kerasulan. Juga di sini menunjukkan kepada kita barakallahu fikum bahwa tidak semua nabi itu adalah rasul. Tapi kalau rasul mesti sudah melewati proses kenabian. Yang kedua, bahwa tingkatan kerasulan lebih tinggi daripada tingkatan kenabian. Nabi hanya untuk dia sendiri. Sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk berdakwah. Itu beberapa pelajaran yang kita ambil, dan juga menunjukkan bahwa ilmu perlu perjuangan, ilmu perlu berat, dan ilmu perlu mengosongkan diri kita dari syawagilud dunia, kesibukan-kesibukan dunia. Tapi kalau kita selalu alasan untuk thalabul ilm karena sibuk dunia, karena sibuk anak, gak jadi-jadi. Karena anak itu sendiri dalam Al-Quran adalah fitnah. Maka ketika kita jadwal thalabul ilm, jadwal belajar, jangan selalu alasan pekerjaan, alasan anak, alasan istri, alasan usaha. Gak jadi-jadi itu akhirnya. Karena segala sesuatu itu kalau diniatkan akan ringan, tapi kalau tidak diniatkan ada aja alasan. Na'am barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan, memberkahi kehidupan kita semua, melimpahkan karunia yang berkah dan halal kepada kita semua, menjadikan kita dan anak-anak kita generasi Al-Quran, pecinta Al-Quran, penghafal Al-Quran, dan mengumpulkan kita semua di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Wa barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, Ustaz? Bisa? Boleh. Gimana Pak? Begini Ustaz. Berarti sebelum diangkat itu, terus cara ibadahnya gimana sebelum Nabi diangkat itu? Nabi SAW sebelum diangkat, yang ditanyakan cara ibadahnya. Orang Arab itu sebelum di masa jahiliyah ahli ibadah. Mereka sholat, tapi tentunya tidak seperti sholat kita sekarang ini. Mereka haji, mereka umrah. Dari mana mereka mengambil ibadah? Dari moyang mereka. Siapa moyangnya Arab?
Nabi Ibrahim. Jadi mereka sebenarnya, bahkan bangsa Arab itu adalah bangsa yang bertauhid. Bangsa Arab itu bangsa yang bertauhid karena mereka adalah pewaris Nabi Ibrahim, Nabi Ismail bin Ibrahim. Mereka bangsa Arab itu rusak dan musyrik semenjak dirusak oleh Amr bin Luhai atau Lu'ai. Dia yang pertama kali memasukkan berhala di negara Arab. Sehingga mereka akhirnya tetap beribadah, tetapi ibadah mereka dicampur dengan kesyirikan. Tapi bangsa Arab itu mereka memang ahli ibadah, mereka sholat. Makanya tadi dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, kebiasaan orang-orang zaman dahulu bangsa Arab pada saat itu, yang namanya orang kalau mau beribadah mengambil tempat khusus untuk ibadah. Ada tempat khusus untuk ibadah. Naam. Jadi memang sekali lagi, kenapa bangsa Arab sampai akhlaknya mereka mengenal akhlakul karimah, menyambung hubungan silaturahmi, mereka dermawan, mereka barakallahu fikum haji, mereka umrah, mereka salat. Dari mana mereka ambil? Dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nenek moyang mereka. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam beribadah, beliau salat di sana. Salat sesuai dengan syariat pada saat itu. Bagaimana caranya wallahu alam tidak dijelaskan, tapi yang jelas beliau beribadah, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla atau salat, itulah ibadah mereka pada saat itu. Sampai pada akhirnya diajarkanlah oleh Allah Azza wa Jalla tata cara zikir yang benar, salat yang benar, diajarkan. Karena Isra dan Mi'raj itu sendiri kan tidak langsung. Naam, wallahu alam. Jadi itu mereka meniru mengambil agama syariatnya siapa? Nabi Ibrahim. Termasuk juga ibadahnya orang-orang Arab jahiliyah mengagungkan bulan-bulan haram. Sampai sekarang. Makanya kalau Saudi perang dengan Yaman, mereka perang tapi kenal syariat. Begitu masuk bulan haram, tank-tanknya semua tarik mundur. Bulan haram nggak boleh perang. Selama berapa bulan? 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Karena itu musim haji. Musim haji orang zaman dahulu kan perjalanan pergi 1 bulan, perjalanan pulang 1 bulan. Sehingga mereka berangkat di bulan Dzulqa'dah, bulan pulang bulan Muharram aman. Kenapa? Bulan Dzulhijjah mereka menunaikan haji aman, nggak boleh ada perang. Itu masa jahiliyah, masya Allah. Mereka jahiliyah tapi mengenal syariat, mengagungkan bulan haram, nggak boleh. Paling-paling kalau mereka khianat itu diqadha nantinya. Ada sebagian orang, tapi itu sebagian kecil, kadang-kadang khianat. Mereka menghalalkan bulan haram, tapi nanti diqadha di bulan yang lain. Jadi kalau ada dendam kepada kabilah tertentu, itu sebagian kecil. Kalau ada dendam, pura-pura. Ini kabilah ini mau berangkat haji, ini kita khianati ini. Pas lewat kita habisi, kita semuanya, ini semuanya. Yang penting kita bunuh mereka. Nanti setelah itu kita taubat. Bulan haram kita undur di bulan yang lain, kita qadha di bulan yang lain. Itu takutnya mereka itu pada bulan haram. Bulan Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. 3 bulan berturut-turut, itu ada kesempatan orang haji. Dari mana semua syariat itu diambil? Dari ayah mereka, dari nenek moyang mereka, Nabi Ibrahim. Makanya ketika Rasul SAW sudah diutus oleh Allah, Rasulullah mengingatkan bangsa Arab, millat abikum Ibrahim. Kalian wahai bangsa Arab, wahai orang Quraisy, selalu dalil kalian agama nenek moyang, agama nenek moyang. Kita tidak mau meninggalkan agama nenek moyang. Rasulullah mengingatkan, nenek moyang kalian itu wahai bangsa Arab, Nabi Ibrahim. Nenek moyang kalian itu millat abikum Ibrahim. Yang saya bawa ini justru agamanya nenek moyangmu. Siapa moyang kalian? Kan Nabi Ibrahim. Kok malah moyang Fir'aun yang ditiru? Jadi sama di Indonesia juga begitu. Nenek moyang kita itu semuanya satu, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim punya anak 2, Ishak, Ismail. Ishak itu yang menurunkan selain Arab, Ismail yang menurunkan bangsa Arab. Dari mana? Ishak ibunya
Sarah dari Suryaniyah. Ismail ibunya Khadijah dari Mesir. Kemudian berkembang dari Ismail ini menikah dengan wanita dari mana? Jurhum. Jurhum itu mana? Yaman. Makanya dalam tarikh Ibnu Ishaq beliau mengatakan bahwa aslul Arab al-Qahtan Yaman. Asal suku Arab asalnya adalah dari Yaman. Dari Qahtan, dari Saba, turunan Saba dulunya. Nah, jadi itulah asal muasalnya. Semua kita adalah keturunan Nabi. Yang mancung, yang setengah mancung, yang peseknya semua turunan Nabi. Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Punya anak dua, Ishak, Ismail. Ismail inilah yang menurunkan bangsa Arab. Ismail belajar bahasa Arab dari Jurhum. Mulai belajar bahasa Arab, bisa bercakap bahasa Arab, yang kemudian akhirnya diturunkan kepada anak keturunannya. Naam. Kemudian Ishak inilah yang menurunkan bangsa selain Arab. Naam, barakallahu fikum. Itu asal muasalnya mereka mengambil ibadah dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang kemudian akhirnya setelah datang Islam, sebagian dikokohkan oleh Islam, sebagian diluruskan. Naam. Itu barakallahu fikum. Cukup ya? Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.